Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Ana Marsiana, Jalan-jalan bersama Ana Marsiana, dan Belajar bersama Ana Marsiana. Jadi, jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Kita masih ngobrolin gender dan kita ada di seri potret ketimpangan dan ketidakadilan gender di lapangan. Dan kali ini saya sudah ditemani seorang sahabat yang sekaligus adalah seorang aktivis perempuan, seorang feminis, dan penulis buku, Iswanti. Kita akan ngobrol tentang potret ketimpangan dan ketidakadilan gender di kalangan teman-teman ART dan buruh migran, terutama buruh migran perempuan. Mengapa ART ini potret yang kontribusinya nyata tetapi hampir tidak pernah terpotret dalam potret ekonomi maupun potret sosial politik, hampir tidak pernah terpotret. Sedangkan buruh migran perempuan, kita tahu selama bertahun-tahun buruh migran mendapat julukan pahlawan devisa gitu. Tapi seberapa jauh pahlawan kita ini mendapatkan penghargaan dan potret realnya seperti apa kalau dilihat dari ketimpangan dan ketidakadilan gender. Nah, narasumber kita ini banyak berkecimpung di dua isu ini. Jadi saya kira kita akan banyak mendapatkan gambaran dari Iswanti. Bisa jumpa kayak gini nih keistimewaan. Tolong dong disampaikan kepada audiens aktivitas kamu terkait dengan ART dan buruh migran itu seperti apa sehingga teman-teman punya gambaran. Terima kasih, khusus sore ini kita ngobrol soal ART dan buruh migran perempuan ya. Yang pertama aku mau meluruskan ya. Kita sebutannya bukan pakai ART ya. Jadi kalau orang ART kan asisten rumah tangga. Tapi sebenarnya yang PRT kita mau desakkan dan kita mau itu adalah mereka disebut pekerja, makanya kita menyebutnya PRT, pekerja rumah tangga gitu. Jadi karena itu menjadi semacam hak kita sebagai pekerja, hak para teman-teman yang jadi PRT itu kan bagaimanapun mereka itu punya relasi kerja dengan majikannya sehingga mereka harus disebut pekerja. Oke. Terima kasih untuk klarifikasi ini, teman-teman. Lihat, saya masih selip lidah gitu. Dan koreksi ini penting sekali. Mulai hari ini saya taruh di sini bukan ART, pekerja rumah tangga. Terima kasih. Lanjut. Iya. Oke. Sama seperti untuk yang di undang-undang yang baru tentang pekerja migran. Jadi bukan buruh migran, tapi istilahnya yang dipakai di undang-undang itu PMI, Pekerja Migran Indonesia. Tapi masalahnya kan ini masih menjadi pro kontra ya. Teman-teman pekerja migran sendiri ada yang lebih ingin disebut buruh migran. Jadi saya nggak tahu yang sekarang ini seperti apa. Karena kan kalau di hubungan industrial kerja di undang-undang ketenaga kerjaan kan semuanya pakai istilah pekerja kan. Iya. Tapi karena saya juga mendampingi organisasi yang menangani buruh dan ketika saya menyebut pekerja, mereka koreksi saya. Tolong Mbak, buruh gitu. Jadi gimana ini? Di CSO, di NGO gitu mereka lebih menyebut buruh karena mereka bahwa masih ada persoalan belum selesai gitu kan. Jadi mereka masih sebagai pekerja persoalannya belum selesai sehingga mereka tidak pernah betul-betul dianggap sebagai pekerja gitu. Jadi masih dalam perjuangan. Saya kira memang kata buruh bisa mewakili itu gitu. Oke, jadi kata buruh itu lebih bersifat untuk gerakannya, tapi kata sebagai perjuangan sebagai ya sementara di undang-undang sistem undang-undang official termnya, terminologi resminya adalah pekerja gitu ya, supaya clear kita. Oke, lanjut. Iya, oke. Jadi itu kemudian kalau sebenarnya hubungan antara
pekerja migran Indonesia dengan PRT tadi soal hubungannya. Sebenarnya kalau kita mau lihat, kalau saya bicara dari PMI, pekerja migran Indonesia, kan sekarang ini diperkirakan di luar negeri itu yang bekerja itu antara 6 sampai 7 juta pekerja migran Indonesia. Nah, dari 6 sampai 7 juta itu ternyata angka pekerja migran perempuannya lebih besar. Itu di antara 65 sampai 70%, tapi itu ada angka yang lain juga karena datanya tidak pernah ada satu data gitu ya. Iya, Baik saya nyari-nyari yang detail yang dikeluarkan dari ILO atau dari Kemnaker atau dari World Bank, beda-beda gitu. Nah, dari jumlah perempuan yang lebih besar tadi, sebenarnya di antara dari jumlah terbesar PMI perempuan itu mereka bekerja sebagai PRT. Dalam hal ini memang gugus pekerjaan PRT itu sangat luas, tapi pada intinya semuanya itu pekerjaan termasuk PRT gitu. Walaupun itu nanti termasuk mau cleaning, mau taking care baby atau itu kan ada pekerjaan tuh bisa ada tergantung skillnya, tapi tetap aja mereka dalam satu besar sebagai PRT gitu. Jadi sebenarnya lah PRT di luar dan PRT di dalam, PRT yang sebagai pekerja migran maupun PRT yang ada di dalam ini sebenarnya banyak kesamaan persoalan di perlindungan gitu. Nah, itu juga yang jadi persoalan besar. Misalnya dalam banyak kasus PMI yang PRT mereka tidak mendapatkan perlindungan di luar negeri. Banyak kasus yang mereka hadapi padahal mereka ini kan bekerja di sektor informal di dalam rumah ya, rumah-rumah majikan yang sulit sekali untuk mendapatkan pengawasan atau perlindungan secara langsung karena bukan hubungan antara pemberi kerja semacam company dengan karyawan gitu. Jadi sebelum Iswanti memberikan gambaran lebih jauh tentang ketimpangan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh teman-teman pekerja migran yang PRT maupun PRT yang ada di domestik di Indonesia, mungkin sebetulnya punya kontribusi yang sangat besar kepada negara maupun kepada dunia. Bagaimana pendapatnya? Ya tentu saja kontribusi besarnya adalah ya mereka memberi layanan kan, mereka bekerja pada majikan yang itu kalau sebagai PRT pada majikan berarti kan dia mendorong membantu majikannya untuk supaya mereka bisa lancar dalam mereka bekerja, di rumah ada yang mengurus gitu kan. Kontribusinya terhadap majikannya, kontribusinya terhadap ekonomi di negara mereka bekerja, kontribusi mereka terhadap orang-orang keluarganya di kampung. Dan kalau itu dalam dihitungan jumlah besar itu berarti kontribusi pada pembangunan di desa, pada pembangunan nasional gitu. Itu memang besar, apalagi kalau dilihat dari devisa sumbangan mereka gitu ya. Tapi juga bahwa yang menjadi pertanyaan kritis kita adalah apakah devisa sumbangan para TKI itu sungguh bisa sepadan dengan perlindungan yang diberikan kepada mereka gitu. Ya, ini topik kedua nanti kita lihat ketimpangan dan ketidakadilan gender. Tapi saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Iswanti tadi bahwa teman-teman pekerja migran dan PRT, entah PRT migran maupun PRT domestik ini punya kontribusi yang luar biasa. Tadi dikatakan kontribusi ekonomi, baik ekonomi keluarganya yang ditinggalkan bekerja maupun ekonomi majikan, di negara. karena mereka melakukan pekerjaan reproduksi gitu kan. Tanpa PRT ini Domestik. ya pekerjaan domestik, pekerjaan ya mereproduksi. Tanpa PRT ini para majikan nggak akan bisa bekerja optimal. Lalu secara tadi juga menyebutkan yang pertama tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaan yang bersifat merawat gitu ya. Kalau saya katakan mungkin saya bisa bahasakan bahwa the global carers itu mereka gitu. Artinya yang merawat dunia secara global itu para perempuan itu, tapi potret mereka nggak pernah kelihatan gitu. Nah, kalau bicara COVID-19
sebetulnya yang merawat baik di rumah sakit, di rumah, di area kerja itu lebih banyak potret perempuan gitu kan. Dan kalau bicara pekerja migran, sebetulnya banyak juga pekerja migran yang non PRT tadi juga bekerja di sektor yang sifatnya carer gitu ya. Iya, banyak PMI juga yang, jadi kalau di PMI itu kan ada yang di sektor informal dan formal gitu ya. Nah, yang di sektor formal itu biasanya mereka ada di bawah hubungan kerja dengan perusahaan. Nah, gitu. Itu bisa lewat proses G2G atau lewat company gitu. Oke, kita sudah punya gambaran tentang bagaimana kontribusi besar mereka yang sering kali nggak dihitung di hitung-hitungan ekonomi, sosial maupun politik di dunia ini maupun di Indonesia, hanya diberi gelar pahlawan devisa, tapi nggak imbang gitu ya perlindungan mereka. Mungkin kita bisa diberi gambaran bagaimana ketidakimbangan perlindungan dibanding kontribusinya tadi. Seperti apa ketimpangan gender, ketidakimbangan perlindungan negara dibanding kontribusi mereka? Ya sebenarnya kalau ngomongin soal ketimpangan gender sendiri yang dihadapi oleh para PMI ini, para pekerja migran perempuan ini, sebenarnya itu sudah sejak dari motivasi mereka bekerja, migrasi kerja itu sendiri udah penuh dengan persoalan karena timpang gender ya, dalam arti bahwa mereka ini dari kantong-kantong PMI ini kan kebanyakan daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah yang sulit pekerjaan gitu kan. Nah, daerah-daerah miskin. Nah, dari semacam daerah kantong miskin dari NTB, NTT gitu. Terus atau dari beberapa daerah di Jawa Timur. Nah, sebenarnya yang paling umum terjadi adalah bahwa feminisasi migrasi ini, di mana dalam kondisi kemiskinan itu ternyata kelompok yang paling rentan juga adalah kelompok perempuan. Jadi ternyata yang paling terdepan menghadapi kemiskinan dan yang paling terdampak maupun yang harus ini adalah para perempuan gitu. Jadi akhirnya banyak dari daerah-daerah miskin itu yang mereka harus keluar bekerja bermigrasi adalah perempuannya gitu. Kenapa perempuan dikatakan yang paling terdampak dari kondisi kemiskinan? Konkretnya seperti apa? Ya karena perempuan, apalagi kalau dia ibu rumah tangga punya anak. Kalau anaknya kelaparan minta makan, dia minta makan sama ibunya. Tidak peduli ada bapaknya atau tidak peduli bapaknya menghasilkan uang atau tidak, dia minta makan sama ibunya. Terkait dengan pekerja migran perempuan tadi, seperti apa sehingga bisa dikatakan bahwa sejak dari motivasinya itu, ini karena motivasinya karena dia tidak punya pilihan lain kecuali dia harus berangkat. Karena pendidikannya rendah, bahwa akhirnya karena kondisi pendidikannya, karena kondisi dia tidak punya modal keahlian yang lain, kemudian jalan pintasnya adalah dengan kerja migrasi dan menjadi PRT, itu yang paling cepat, paling gampang gitu. Karena itu yang menjadi, dengan begitu mereka bisa memberi makan sama anak-anaknya. Pertama karena mereka dianggap yang lebih bertanggung jawab untuk terkait dengan kelaparan anak-anaknya. Yang kedua, kalau bicara kenapa pada ujung-ujungnya mereka hanya dapat pekerjaan di sektor informal seperti PRT tadi, di dalam kondisi kemiskinan yang dikatakan Iswanti tadi, mungkin mereka nomor sekian untuk disekolahkan gitu kan. Iya. Dan gambaran pekerjaan di luar sana yang paling mudah adalah untuk perempuan jadi PRT, ya sudah perempuan yang didorong-dorong. Jadi ya bahwa dalam kondisi kemiskinan itu artinya bahwa kita tahu angka pendidikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Kemudian partisipasi kerja perempuan juga lebih rendah dibanding laki-laki. Kemampuan atau skill mereka juga lebih rendah dibanding laki-laki gitu kan. Itu bagian dari kemiskinannya. Dan ketika perempuan dipaksa atau terpaksa harus mencari solusi keluar dari kemiskinan itu, ya mereka pilihannya kan tidak banyak. Clear ya. Jadi sekarang masuk kepada mereka
jadi PMI, jadi pekerja migran Indonesia. Dan kemudian mereka masuk di sektor sebagian besar sektor informal tadi yang tadi dikatakan mungkin nggak punya kontrak yang jelas dibanding kalau masuk sektor informal. Nah, bagaimana gambaran ketimpangan gender di level berikutnya? Jadi yang dari awal soal motif kerja. Pertama adalah motif ekonomi. Mereka tidak punya pilihan lain gitu, harus bekerja. Dan tidak banyak pilihan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Itu yang pertama. Dan dengan begitu motif itu membuat mereka sudah pada jalur tertentu dalam pola migrasi kerja ini, gitu. Mereka bekerja pada sektor informal, di mana sektor informal itu seperti PRT itu sektor yang sangat rentan dengan banyak terjadinya berbagai pelanggaran, gitu. Dan juga bahwa PMI perempuan karena dengan kemampuan mereka yang misalnya pendidikan yang rendah dengan atau yang mereka secara budaya bahwa sebagai perempuan itu dianggap penakut, dianggap tidak berani ngomong. Jadi mereka sejak awal itu juga banyak yang menjadi misalnya bulan-bulanan atau misalnya menjadi korban pemerasan dari para calo TKI yang ke kampung-kampung gitu, atau mereka sendiri ketika berangkat dalam tekanan dari keluarga gitu. Nah, dari sejak berangkat itu sudah banyak problem bagi perempuan gitu. Menurut undang-undang yang baru ini 1817 kan harusnya misalnya tidak ada lagi penampungan di P3MI atau jadi mereka tidak lama ditampung karena selama ini penampungan itu juga rawan terhadap berbagai persoalan, misalnya ada pelecehan seksual gitu, atau Belum misalnya lagi tidak memadai, fasilitas tidak layak gitu. Terus kemudian mereka juga misalnya kurang makan, kesehatan tidak nah itu kan juga dalam menunggu yang biasanya mungkin bisa berbulan-bulan, mereka dalam tekanan-tekanan juga persoalan mental gitu kan. Dan kalau laki-laki mungkin masih bisa lari gitu ya, atau lari ke warung cari makan, lari. Tapi kalau perempuan mungkin juga di situ harus dipertimbangkan ya. Kalau mereka juga tidak pegang duit, Ya. itu bisa di dalam itu bisa konflik, bisa terjadi. Atau kemudian bahwa pernah ada cerita misalnya dia harus memacari misalnya satpam supaya bisa dapat makan gitu, atau nah itu cerita-cerita yang menyedihkan itu banyak terjadi gitu. Tapi sekarang kan menurut undang-undang yang baru sudah tidak ada lagi di prakerja. Nah, setelah pra penempatan ya, kemudian proses penempatan sendiri gitu kan. Proses penempatan di luar negeri gitu, di majikan. Walaupun sebelumnya itu mereka sudah dapat kontrak kerja, tapi kadang-kadang juga sampai di sana nanti kan ada agensi-agensi yang nakal atau agensi-agensi yang mereka bahwa dalam kontrak kerja ditempatkan di satu rumah majikan A misalnya, sampai di sana ternyata majikannya udah diganti, atau ternyata agak kesulitan ketika dalam kontrak kerja setahun dalam keluarga A, tapi ternyata mereka baru sebentar bermasalah dalam arti ternyata tidak cocok gitu. Ada banyak persoalan gitu. Nah, dan persoalan di tempat kerja juga sangat tinggi gitu kan. Misalnya bahwa di sana bukan pertama ketika mereka berangkat dengan minim skill pendidikan, itu kan kemampuan mereka untuk adaptasi dengan budaya ataupun adaptasi dengan gaya hidup, cara hidup yang berbeda, itu kan juga butuh waktu, dan kadang-kadang juga mungkin agak beda budaya itu sendiri juga sudah persoalan. Jadi sampai di sana ada banyak persoalan, belum lagi kalau persoalan misalnya ada perbedaan, misalnya ternyata merawat orang sakit. Nah, itu kan butuh keterampilan khusus, ternyata tidak diberitahu gitu misalnya. Nah, ada banyak hingga persoalan misalnya soal eksploitasi kerja, misalnya jam kerja yang sangat panjang, terus kemudian fasilitas kerja yang tidak layak, tidak ada hari libur, kemudian juga apakah ada cuti haid, atau kemudian apakah soal fasilitas kesehatan.
Jadi misalnya apakah kalau mereka sakit mereka bisa ke dokter atau enggak gitu. Oke. Mungkin pertanyaan yang sedikit lebih menukik adalah, saya tahu beliau melakukan penelitian terkait pekerja migran eh, Indonesia. Em, dari yang disebutkan tadi, kondisi-kondisi yang sangat tidak menjamin keamanan, menjamin perlindungan hukum begitu. Secara spesifik, adakah situasi yang kalau saja itu pada laki-laki itu nggak akan separah itu? Bisa bisa digambarkan nggak supaya supaya kita bisa melihat? Karena saya khawatir gini, jangan-jangan kemudian ada gambaran ya kalau seperti itu kan pekerja perempuan maupun laki sama aja gitu. Adakah kondisi spesifik yang sebetulnya ya itu menjadi lebih parah karena gender perempuannya itu? Apa yang khusus dan rentan pada PMI yang membedakan antara PMI perempuan dan laki-laki ya. Iya. Nah, itu biasanya kan bahwa stereotip bahwa perempuan itu mengalah, perempuan itu cenderung less konflik ya. Jadi Ya, nah tidak jadi melawan. tidak melawan. Jadi itu menjadi kadang-kadang menjadi sasaran dari majikan untuk melakukan abuse gitu. Jadi misalnya dimaki-maki, dia diem gitu kan. Nah, Artinya stereotip yang bekerja di dua belah pihak ya, dimajikan merasa lebih eh, lebih free iya, ya superior, untuk ya lebih superior untuk lebih memaki-maki, free ya. memperlakukan dengan tidak adil. Di level si PMI perempuan sendiri juga merasa karena dia udah terdidik, terlatih sebagai perempuan nggak melawan ya dia kemudian biar itu Nah, ya. itu kadang-kadang dilakukan baik oleh majikan laki-laki maupun perempuan kan. Jadi malah memaki-maki itu, dan kadang-kadang kan banyak PRT yang nggak tahan kalau ada kasus tuh karena mereka dimaki-maki gitu kan. Nah, itu yang dilakukan baik oleh majikan laki-laki maupun perempuan gitu. Lalu yang spesifik misalnya sangat kelihatan ya juga ketika mereka mendapatkan physical abuse, mereka tidak melawan juga gitu. Jadi kecenderungan melawan itu hampir kecil gitu. Kalau belum kepepet sekali, makanya berbagai kasus pidana kriminal yang muncul itu kan karena pada akhirnya mereka tidak tahan lagi untuk melawan gitu toh. Dan pada kasus-kasus tertentu itu misalnya udah melibatkan misalnya adanya pelecehan seksual oleh majikan gitu, termasuk pemerkosaan gitu. Itu yang terjadi gitu. Kalau secara perlindungan hukum seberapa parah sih, atau seberapa bahasa negatifnya seberapa parah, bahasa positifnya seberapa menjamin sih perlindungan hukum kita untuk para PMI khususnya perempuan? Kalau PMI perempuan yang bekerja di sektor formal itu relatif mereka lebih terlindungi ya. Nah, ini kan yang sulit itu mereka yang bekerja di sektor informal yang ada di rumah-rumah itu. Karena di negara-negara yang di penempatan itu juga mereka tidak bisa melakukan, kan nggak mungkin melakukan pengecekan satu-satu ke rumah majikan-majikan itu yang jumlahnya mungkin ratusan ribu atau jutaan gitu. Kayak di Malaysia bisa jutaan gitu ya. Nah, itu kan tidak bisa gitu melakukan pengecekan itu. Apalagi kayak misalnya kedutaan besar itu juga tidak punya hak untuk melakukan, misalnya saya mau ngecek PRT B ini di rumah majikan inspeksi C gitu nggak bisa gitu. Jadi kan mereka itu minim sekali perlindungan, makanya itu sebenarnya diharapkan banyak dari perlu pertahanan diri dari si PRT itu, dalam arti sebenarnya sudah diupayakan misalnya supaya dokumen-dokumen penting itu tidak ditahan majikan, seperti paspor gitu itu tidak ditahan majikan, jadi mereka yang pegang gitu. Terus kemudian mereka tahu kalau kemana mereka harus melapor kalau mereka mendapatkan persoalan gitu. Jadi ya hanya sejauh seperti itu. Kemudian juga mungkin ada yang kalau berbasis komunitas untuk kelompok-kelompok yang jumlahnya relatif banyak itu biasanya punya komunitas gitu, misalnya komunitas orang NTT di Malaysia atau komunitas orang Madura di Malaka gitu.
Ya, tapi itu kan untuk mereka yang punya akses bisa keluar. Karena kadang-kadang PRT sendiri juga tidak pernah diizinkan untuk keluar. Dia tidak boleh dipegang HP gitu. Ada Jadi nggak sih negara yang bisa menjadi contoh sudah punya undang-undang perlindungan PRT di negara tujuan PMI ini? kalau sebenarnya yang selama ini cukup dijadikan contoh itu seperti negara di Hong Kong, Taiwan ya. Yang saya dengar sih dua Iya, negara ini memang iya. dua negara. Hong Kong itu bukan negara ya, tapi kita selalu merasa ini negara ya. Hong Kong, Karena Taiwan, mereka ya. jelas. Ya. Jelas statusnya mau PRT itu buat mereka sudah Ada masuk kategori pekerja gitu. Jadi itu jelas perlindungannya. Sementara yang lain itu masih belum ya. Walaupun seperti Singapura itu walaupun untuk mencoba untuk mengupgrade, mencoba untuk meningkatkan perlindungan dari pemerintahnya Singapura misalnya dengan bahwa ketika mereka punya PRT, majikan itu harus menghadap pada misalnya Departemen Kerjanya Singapura gitu. Kita lanjut ya. Kita tadi sampai kepada soal sistem perlindungan hukum di mana Mbak Iswanti mengatakan bahwa yang mungkin bisa dijadikan contoh itu adalah di Taiwan dan di Hong Kong yang sudah lumayan bagus, sedangkan Singapura itu ada upaya untuk mengupgrade, memperbaiki, tapi sebetulnya juga belum Jadi kalau Singapura itu misalnya mereka menggunakan cara misalnya majikan-majikan yang bermasalah mereka blacklist gitu. Oh, oke. Jadi di ketenaga kerjaan kan mereka kalau mau mengangkat kerja PRT mereka harus pergi ke Departemen Tenaga Kerjanya Singapura. Nah, di situ mereka akan dicek segala dan kemudian kalau juga PRT-nya datang gitu. Sudah. Jadi kalau majikan-majikan yang bermasalah itu akan di blacklist gitu. Oke, jadi minimal tidak ada, boleh lagi ya. minimal ada intervensi negara, ada kan? intervensi negara gitu. Ya. Oke. Tapi juga dari sebenarnya kalau dari pemerintah Indonesia sendiri selain itu juga di beberapa tempat mereka berusaha untuk ada misalnya shelter. Ada hotline gitu atau yang jelas itu juga ada beberapa tempat punya atase ketenaga kerjaan gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang undang-undang perlindungan PRT, gimana dong kabarnya RUU Nah, di negeri kita sendiri? itu juga persoalan gitu. Kita mau mendesakkan misalnya Tahun minta berapa itu sudah sejak udah berapa sudah tahun 15 tahun itu selalu kita coba masukkan ke DPR tahun gitu. ini nggak masuk prolegnas kan? Masuk Masa? masuk. Oh ya? Iya. Oke. Ya, Oke. Masuk Minimal, prioritas dari Balek. Iya. Jadi pertanyaan bahwa kita tidak bisa menuntut negara orang lain untuk melindungi pekerja migran Indonesia khususnya PRT gitu. Ya, Selagi ternyata kita sendiri di dalam negeri juga belum bisa melindungi para PRT yang ada di dalam negeri juga gitu. Jadi itu kan persoalan besar gitu. Dan itu sudah 15 tahun kita berjuang bersama dengan teman-teman di Jala itu khususnya teman saya Lita Anggra ini itu sudah mengawal sejak sampai berapa kali periode, berapa kali presiden sampai sekarang. 15 tahun teman-teman, 15 tahun. Kalau gitu kita ini deh minta rekomendasi Mbak Iswanti bagaimana apa sih yang bisa direkomendasikan baik untuk pemerintah, baik untuk teman-teman CSO, masyarakat untuk bisa mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan gender bagi teman-teman PMI maupun PRT yang ada di Indonesia. Ya, sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Itu yang utama ya. Iya. Seruan yang utama yang sangat krusial, sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Iya, kemudian ratifikasi Kilo 189 itu tentang kerja layak untuk PRT.
Jadi- konvensi ILO ILO 189 tentang kerja layak, kerja layak untuk pekerja PRT. rumah tangga, untuk pekerja rumah tangga. Oke. Itu jadi isinya beberapa hal yang menjadi apa ya, menjadi gambaran dari kerja layak yang harusnya diberikan kepada para PRT itu apa, misalnya harus ada kontrak kerja misalnya, kemudian harus ada hari libur, gaji yang jelas, kemudian ada fasilitas kesehatan atau kesejahteraan lainnya, itu harus jelas, ada banyak di sana. Nah, itu untuk kemudian yang lain adalah apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman CSO atau NGO gitu ya. Kalau saya sih khususnya itu teman-teman yang berada di kantong-kantong PMI ya, itu karena biasanya kantong-kantong PMI dengan kantong-kantong PRT itu agak-agak Berbeda. sama gitu loh dalam Oke. ini, Justru dalam sama hal ya, ini justru ya, sama. Karena banyak kantong kemiskinan. iya di kantong-kantong kemiskinan. Jadi apa ya, mereka bekerja untuk masuk ke kantong-kantong desa-desa kantong PMI itu, dan PRT itu mendampingi mereka lah, bekerja dengan mereka. Jadi karena ini kan banyak persoalan di prakerja dan pasca. Iya, jadi ketika mau pemberangkatan itu apakah mereka bisa memberikan pembekalan kepada para perempuan yang mau berangkat migrasi kerja tadi misalnya. Bahwa ada selain motivasi ekonomi misalnya, ternyata ada juga yang motivasi mau menghindari konflik dalam keluarga misalnya karena suaminya yang suka melakukan kekerasan gitu kan. Jadi motif-motif seperti itu kan nanti kalau di dalam kerja akan sangat mempengaruhi kondisi kerjanya dia gitu kan. Dia jadi melarikan diri dari itu. Nah, harusnya hal-hal seperti ini bisa dibereskan sebelum mereka berangkat kerja gitu. Karena mereka tidak bisa bekerja dalam tekanan sebenarnya persoalan yang mereka bawa dari kampung pasti akan meledak di dalam ketika mereka bekerja. Itu yang dibereskan sebelum. Kemudian pasca, dalam arti apakah ketika kerja mereka misalnya yang PMI mengirim uang, itu apakah para perempuan itu punya akses untuk mengelola uang itu. Kemudian juga apakah uang itu bisa menjadi sumber daya ekonomi buat mereka gitu. Jadi itu yang harus didampingi. Kemudian saya pikir itu yang penting sebelum keberangkatan dan sesudah mereka kembali. Kemudian yang bisa dilakukan saya pikir ya bisa mengintegrasikan, mendampingi, memasukkan isu-isu ini untuk dibahas dalam pembangunan desa toh. Ya, saya Jadi kira masuk ini di krusial. dalam, jadi kalau desa itu banyak pengirim PMI gitu atau punya banyak PRT, harusnya punya perspektif untuk memberikan pembekalan maupun pelindungan maupun ketika pasca nanti bagaimana gitu. Ataupun misalnya mengelola sumber daya keuangan yang masuk ke desa itu gitu untuk dimanfaatkan baik keluarganya tapi juga untuk misalnya pembangunan di desa bersama-sama. Nah, kemudian jadi bagaimana mengintegrasikan isu dan program itu di dalam pembangunan desa. Nah, yang kedua adalah karena itu penting untuk juga menyuarakan apa yang mereka Persoalan-persoalan yang iya, terjadi. baik persoalan, iya, jadi karena toh masih banyak persoalan yang belum selesai. Karena kalau mereka dengan pengorganisasian Serikat Pekerja Migran, Serikat PRT, lalu mereka sebagai kelompok bisa punya suara lebih besar gitu kan, punya bargaining position dalam kebijakan misalnya gitu. Itu untuk pengorganisasiannya. Kemudian saya pikir ya pemberdayaan dalam arti sebenarnya ini kan mereka sudah punya sources ya dari hasil. Nah, bagaimana teman-teman mampu misalnya soal manajemen, pengelolaan keuangan, menjadi usaha ekonomi. Nah, itu saya pikir yang kerja-kerja yang bisa dilakukan.
Ya, saya kira 4 rekomendasi. Dia menyebutkan 2 ya, tapi saya mencatat 4. 4 rekomendasi yang diberikan oleh teman Iswanti tadi sangat-sangat krusial gitu ya. Yang menjadi refleksi saya adalah 27-28 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah, saya ini bergabung menjadi volunteer untuk pendampingan penyiapan teman-teman calon PRT dan juga calon pekerja migran PRT yang dari Gunung Kidul. Dan hari ini saya masih mendengar bahwa identifikasi kebutuhan itu masih sama gitu. Artinya kan memang bergerak di tempat, padahal teman-teman, saya tahu teman-teman Jala PRT itu enggak berhentinya gitu ya, melakukan banyak kerja-kerja pendampingan maupun kerja-kerja advokasi terkait PRT. Ini kan gila, 27 tahun yang lalu gitu. Sampai hari ini enggak ada perubahan. Kemudian saya akan ulang lagi tentang memastikan bahwa uang yang didapat pekerja migran perempuan tadi harusnya bisa dipastikan bahwa itu juga akan kembali kepada si perempuan itu gitu kan. Jangan-jangan dikirim ke rumah habis untuk kawin lagi oleh suaminya. Atau nggak tahu untuk judi, atau kan banyak kasus begitu kan di penelitian Mbak Iswanti itu. Atau paling tidak bahwa dia punya apa ya, kekuatan apa untuk decision terhadap pengelolaan ikut memutuskan ya, mengelola dan memutuskan uang itu mau dipakai apa gitu. Ya itu poinnya gitu. Yang ketiga adalah saya kira ini krusial sekali di masa otonomi desa, di mana dana desa, dana yang mengalir ke desa entah dari ADD maupun dari alokasi dana desa maupun dari dana desa itu lumayan besar. Saya kira betul ini penting sekali untuk teman-teman yang bekerja di kantong-kantong pekerja migran maupun PRT itu memastikan bahwa ada alokasi budget untuk penguatan, untuk pendampingan, pemberdayaan teman-teman untuk isu PRT dan pekerja migran gitu ya. Dan yang terakhir ya pengorganisasian, saya kira ini selalu menjadi kebutuhan yang mendesak. Demikian obrolan kita tentang salah satu potret ketimpangan dan ketidakadilan gender di lapangan, khususnya ketimpangan dan ketidakadilan gender di kalangan teman-teman pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan PRT yang di luar maupun di dalam negeri. Khususnya terkait dengan pekerja migran, kita tahu mereka mendapat gelar sebagai pahlawan devisa. Saya mencatat tahun 2018 itu mereka menyumbang lebih dari 140 triliun. Sementara kita melihat ternyata mereka mengalami banyak sekali ketimpangan dan ketidakadilan gender sejak dari dalam keluarga sebelum berangkat, ketika proses, sampai ketika mereka ada di sana, dan ketika pulang lagi, menjadi sebuah siklus yang tidak berkesudahan tentang ketimpangan dan ketidakadilan gender tadi. Sampai di sini obrolan kita, semoga makin mencerdaskan, dan karenanya tetaplah menjadi cerdas, tetap belajar, dan terus mencintai negeri.